Selamat pagi semuanya, tanggal 21 November 2024 ya. Sebentar lagi sudah akhir tahun ya. Dan kemudian kalian sudah mempersiapkan untuk renewal di Desember. Mestinya sudah selesai ya, sudah dikirimkan ya. Oke, jadi kita harus belajar ya. Karena tanpa belajar kita stuck, ya tumpul. Katakanlah gaji yang dipakai terus-menerus untuk bekerja, lama-lama tumpul. Jadi mesti harus belajar. Oke, kita akan belajar mengenai properti, ya, akan belajar mengenai properti. Sudah lihat ya? Ini nggak pakai itu ya? Oh sorry, nggak pakai ini ya. Oh oke, sebentar. Sorry, sorry. Ya, Amiyoko Ambil Pak. Bertanya salah ya Pak. 26, nanti Sakuranya Betul. April 26 ya. Ibu mau kan lagi. Kalau sekali sih belum lah pasti ya. Hah? Kalau Jessica kan ada itu kan teman saya yang suka balik gitu ke sana. Kalau kamu mau bisa lewat sana. Udah. Ada yang ada yang bisa beli. Ada yang bisa. Biasanya pakai power. Masih bilang harus beli kabel yang panjangan. Saya bisa tuh mesti pakai power dulu baru itu. Kalau hidup, mestinya kan bisa beli kabel yang panjangan. Nah, oke. Oke, baik. Saya akan mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Iya, semoga semuanya sehat selalu ya dan terus semangat. Karena bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan kalau kalian kerja terus sambil belajar, saya khawatir kita punya pemahaman pengetahuan kita akan tidak utuh ya, tidak kembang ya, tidak bertumbuh ya, karena selalu bekerja monoton, terus apa ya, lama-lama bosan dan segala macam. Jadi memang kita mesti diseringin dengan belajar terus ya. Oke, saya akan coba sampaikan materi pelatihan hari ini ya. Jadi property insurance ya, klaim ya. Oke, saya akan coba. Ya. eh Kita akan. Jadi saya ingin coba menanamkan suatu pemikiran atau konsep insurance is easy. Jadi I3 ya. Jadi saya ingin selalu kalian mesti nganggap itu asuransi adalah mudah. Asuransi adalah mudah. Supaya apa? Supaya tidak apa ya? Tidak terbentur dengan suatu pemahaman wah asuransi itu susah. Jadi akhirnya kita malas belajar. Padahal sebenarnya asuransi itu mudah. Oke. Nih, ini property claim. Seperti kalau tidak salah kita 2 minggu lalu, atau 3 minggu lalu kita belajar mengenai property tapi underwriting kan, underwriting ya.
Tapi Anda itu hanya memahami bagaimana mengunderwrite, bagaimana melihat. Tapi kalau katakanlah sesungguhnya paling bagus kita belajar dari klaimnya dulu. Klaim kebanyakan dari apa? Kalau properti, kebanyakan apa sumbernya? Api, kebakaran ya. Paling makanya polis utamanya adalah polis kebakaran dan ada perluasannya. Ya perluasannya peristiwa-peristiwa yang lain katakanlah huru hara, kemudian tsunami, gempa bumi, bencana alam dan segala macam ya. Itu yang tambahan-tambahan. Tinggal yang namanya lagi accidental damage itu yang namanya all risk ya, accidental damage ya. Tapi pada umumnya kebakaran ya. Ini yang kalian mesti pahami bahwa kemarin resiko nasabah kita kemarin di sana apa ya itu karena ada accidental damage ya yang di Cilacap ya accidental damage ya jadi nggak ada kebakaran nggak ada gempa bumi tapi ada accidental damage ya itu yang katakanlah yang kita mesti pahami. Ini tsunami ya cukup banyak dampaknya, tapi kemudian seperti yang saya sampaikan bahwasanya tidak semua nasabah perlu earthquake, tsunami dan volcanic eruption ya. Tinggal tergantung biasanya tsunami ada di pinggir-pinggir pantai ya. Ya kalau kita di nggak ada patahan tektonik ya tentunya nggak perlu beli gempa bumi ya. Kayak misalnya di Kalimantan, makanya nasabah kita di sana tidak perlu pakai gempa bumi karena tidak ada gunung berapi, tidak ada patahan tektonik ya dan dia adanya di dalam kota jauh dari pantai ya sehingga potensi tsunami-nya kecil ataupun tidak ada sejarah. Oke. Nah, kalau klaim itu apa tujuannya? Apa tujuan melakukan proses klaim itu? Sesungguhnya hanya dua aja. Ya, menetapkan policy liability. Ya, ini kita punya kerugian ini dijamin apa tidak sih? Ya, artinya apa? Kita bandingkan peristiwanya, bahaya yang menyebabkan kerugian dengan jaminan polis. Jadi istilahnya diperiksa tuh. Itu matching apa enggak? Apakah penyebab ini dijamin enggak oleh polis? Itu namanya policy liability. Makanya adjuster hanya dua kerjaannya. Menetapkan, menentukan policy liability ada atau tidak. Kalau ada, maka dia akan langkah kedua menghitung nilai kerugian. Itu saja sesungguhnya yang katakanlah dilakukan oleh bagian klaim. Ya, apakah kerugian yang diajukan, klaim yang terjadi itu dijamin atau tidak oleh polis. Nah, artinya apa? Kita mengkritisi, makanya orang klaim itu sangat-sangat apa ya, perlu analytic thinking ataupun perlu critical thinking, logic thinking ya dalam rangka memeriksa peristiwa itu ya. Jadi peristiwanya, penyebabnya ya, periode bahayanya, kemudian periode polisi segala macam kita akan coba cerita. Jadi hanya dua, polisi liability sama quantum. Ya, itu yang katakanlah yang dilakukan oleh semua bagian klaim. Dan kerjanya jasa ini. Oke. Nah, kalian sebagai broker ataupun sebagai pialang asuransi, kalian tujuannya apa? Menerima laporan. Nah, kemudian apa sih yang kalian terima laporannya? Apa yang kalian harus minta laporannya? Kalau Pak, saya terjadi klaim Pak. Pak, saya mengalami kerugian Pak. Pak, rumah saya kebakaran Pak. Atau Pak, saya punya rumah retak Pak. Kan harus apa? Cari tahu lebih detail, lebih rinci. Oke Pak, saya terima ya. Nama Bapak siapa? Bapak tenang dulu ya. Nomor telepon ya supaya bisa kontak kembali. Telepon ada email address. Oke, Bapak tahu nggak nomor polis Bapak? Ya, atas nama siapa? Atas nama Bapak, atas nama PT. Sebutkan nama PT. Oke, ya kemudian setelah itu apa? Kalian tanyakan peristiwanya. Selfie ya. Kalian tanyakan peristiwanya apa ya yang menyebabkan kerugian katakanlah entah kebakaran entah pencurian entah apapun itu ya apa penyebab kerugiannya. Oke kalau perlu apa jam berapa ya tanggalnya jam berapa apakah bapak menyaksikan siapa yang menyaksikan dan kalau perlu apa kronologis secara runut ya detail. Nah kemudian apa berapa estimasi kerugian supaya kita bisa sampaikan kepada pihak asuransi apakah asuransi nanti mau tunjuk loss jasa atau tidak. Biasanya kalau klaim-klaim yang cukup besar di atas 1 miliar biasanya perusahaan asuransi akan
akan nunjuk loss adjuster, ya. Itu. Nah, jadi detail itu yang kalian apa? Mintakan, ya. Nah, kemudian apa? Kalian apa? Kalian guide the client, guide advice, advice. Bapak, Ibu, tolong Bapak jangan panik ya. Bapak tenang dulu. Tolong Bapak segera amankan ya barang-barang yang mengalami kerugian yang terjadi kebakaran tolong diamankan. Kalau perlu ditutup pakai terpal ya di tempat tertentu tidak bisa diakses ataupun tidak bisa diambil oleh orang lain. Ya, kenapa? Karena perlu apa? Di survei ya sebagai pembuktian ya dan bikin dokumentasi foto ataupun video. Nah, sekarang makanya mudah, ada handphone bisa foto bisa video ya supaya lebih cepat ya guide ya. Kemudian setelah itu apa yang kita coba sampaikan? Oke, Pak, kami akan segera mengabari Bapak apakah kami perlu survei atau tidak, ya, kapan, ya, tapi secepatnya kalau bisa dalam 1 minggu ini. Nah, kalau klaimnya gede, biasanya Pak, kita minta perusahaan asuransi, setelah itu kan kita report kan, kita report, kita apa? Kita bersama-sama perusahaan asuransi atau loss adjuster segera datang survei. Kenapa? Saya bilang dalam waktu 1 minggu. Karena nasabah biasanya Pak, kan perlu cepat. Emang boleh alih kan nggak kan barang rusak, apalagi kalau rumahnya kebakaran, bocor, apa dibiarkan nggak kan gitu loh. Makanya mesti cepatnya dalam waktu 1 minggu. Ya, makanya saya selalu minta perusahaan apa loss adjuster yang bisa segera. Kalau loss adjusternya lagi penuh, ya loss adjuster lagi penuh, ya kita cari loss adjuster lain. Ya, gitu loh. Untuk apa langsung segera survei. Kalau segera setelah survei, biasanya apa? Nasabah bisa langsung memindahkan, diapakan barang tersebut. Kalau memang sudah rusak, ya sudah dibuang. Ya, tapi kalau masih ada nilainya, tolong disimpan untuk dapat segera apa? Dilelang, dijual kalau sudah nggak bisa dipakai. Ya, dilelang kepada service buyer. Pun kalau misalnya masih ada nilai dan tetangga masih mau memakai, masih mau menggunakannya, biasanya Pak diperkenankan untuk buyback. Tapi menawarkan harga disetujui oleh asuransi atau tidak kan itu. Nah, jadi kita guide the client. Nah, claim form biasanya kita mesti standby claim form di tempat kita, minta perusahaan asuransi minta claim formnya. Dan kemudian apa? Kita apa? Ajarkan ya bimbing bagaimana mereka mengisi klaim form dengan benar ya kemudian apa lagi kita sampaikan dokumen klaim apa saja yang dibutuhkan sebagai tambahan biasanya setelah kita laporan ke perusahaan asuransi ya ataupun misalnya dia tunjuk los jasa akan sampaikan ya dokumen awal pada waktu mereka sebelum survei ke lokasi mereka sampaikan dokumen awal katakanlah misalnya apa pertama kronologis berita acara ya surat pengajuan klaim ya tapi kalau nilainya belum ada tulis saja estimasi kurang lebih ya kemudian apa lagi kalau atau misalnya ada kerusakan atau kebakaran yang besar apa biasanya minta laporan polisian ya kemudian apa lagi mungkin RT RW segala macam kalau perlu ya kemudian udah dokumen-dokumen yang katakan terkait dengan barang itu sendiri ya kalau masalah kalau gudang ataupun di bangunan berarti apa minta estimasi biaya perbaikan dari kontraktor kalau mesin-mesin minta estimasi penggantian ataupun repair dari workshop kalau stok berarti dokumen stok ya itu biasanya menyusul tapi yang dokumen awal tadi kronologis laporan polisi sama laporan awal surat tuntutan tuh ya itu tapi kita sampaikan. Nah kemudian setelah itu inspeksi, inspeksi dilakukan survei. Ya kita jangan pernah mengizinkan loss adjuster berangkat sendiri, apalagi perusahaan asuransi berangkat sendiri. Sebaiknya dampingi, ya dampingi. Ya kenapa? Karena kita tidak mau nasabah kita menginformasikan informasi yang tidak pas ataupun keliru yang dapat mengakibatkan apa? Klaimnya ditolak ataupun ditangguhkan ataupun diperdebatkan lah. Kita nggak mau ya. Paham ya? Kita mau supaya nasabah menginformasikan hal-hal yang penting-penting saja. Kalau ada yang ragu, konsultasikan dengan kita. Dan juga kita minta loss adjuster tidak minta dokumentasi langsung kepada konsumen atau tertanggung. Harap melalui broker. Ya, perusahaan asuransi loss adjuster harus menyampaikan dokumen melalui broker. Minta dan kita yang minta ke nasabah. Kalau ada dokumen yang tidak relevan yang diminta oleh broker apa adjuster ataupun asuransi, kita bisa
tolak, kita bisa tidak terima. Ya, kita berhak untuk dapat menolak ataupun argue, ya. Apalagi kalau misalnya dokumennya yang ayai ya, yang nggak beres, nggak ada relevansi, nggak ada hubungannya. Paham ya? Jadi kita hanya meminta dokumen yang ada relevansinya dengan klaim, ya. Nah, setelah itu dokumen lengkap, ya, kita analisa kan, kita analisa, dan kemudian apa? Kita sampaikan pada perusahaan asuransi, ya, ada perusahaan asuransi. Setelah itu apa? Kita minta approval segera, ya, approval atau rejection. Eh, kalau masalah approval rejection biasanya di awal ya. Kalau kata misalnya tadi ada verifikasi peristiwa klaim kerugian dengan polis, ya, itu langsung awal tuh. Biasanya kalau jasa minta dokumen-dokumen tersebut. Tapi kalau katakanlah misalnya sudah ada tanda-tanda bahwa klaim ini tidak dijamin, dia tidak akan minta dokumen tambahan apapun. Ya, biasanya di awal. Ya, kalau contoh nih, nggak usah begitu, nggak usah kalau sejasta. Kita aja sendiri nih, misalnya. Pak, saya punya rumah gempa bumi. Wait, bentar. Oke, kita dulu ya. Pas itu, jangan langsung minta dokumen. Langsung catat aja. Oke, Pak, baik. Saya akan coba lihat. Makanya kalau kata kita punya sistem komputer bagus, ya kita langsung lihat kan, polisnya kan, apakah ada nggak jaminan gempa bumi atau tidak. Kalau nggak ada, kita mesti cari filenya. Lihat, ya. Tapi kalau ada, Pak, mohon maaf, polis Bapak ternyata tidak dilengkapi dengan jaminan gempa bumi. Sehingga klaim yang Bapak ajukan tidak bisa diproses lebih lanjut. Jadi kita belum teruskan ke asuransi, kita sudah apa? Langsung filter. Ya, jadi intinya makanya mengapa perusahaan asuransi wajar membayar kita. Ya, kenapa? Karena kita sudah membantu perusahaan asuransi memfilter semua klaim. Nah, kalau yang nggak claimable, ngapain kita minta dokumennya? Ya, kita yang memfilter. Nah, di situ kita punya fungsi membantu nasabah untuk dapat mendapatkan hak-haknya sesuai dengan polis dan juga membantu perusahaan asuransi untuk supaya semuanya lebih lancar, smooth, kan begitu. Makanya fungsi kita di dua sisi ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya mengenai proses pengajuan klaim. Ini singkatnya aja ya, singkatnya saja. Tapi tadi sampaikan. Gimana, Farid? Ada nggak? Hmm? Oke, baik. Ini checklistnya nih. Ya, kalian lihat periodenya. Ya, periode polis. Masuk apa enggak? Premiumnya, ya. Date of loss-nya kapan? Cost of loss-nya apa? Penyebabnya apa? Kronologisnya. Amount of loss or damage. Kemudian kita analisa dan investigasi. Ya, kemudian tunjuk jasa atau tidak. Sesungguhnya ini suatu standar hal-hal yang katakanlah mestinya buat teman-teman buat kalian semua udah masuk dalam kepala semua itu kan pola-pola pikir kan. Dan bagian pemasaran juga mesti paham, bagian teknik juga mesti paham. Apalagi bagian klaim, ya. Mungkin perlu suatu ketika, Pon, untuk dapat rotasi. Mungkin eh Fahri bosan kali klaim, perlu bagian-bagian apa teknik atau bagian pemasaran bosan kali, perlu bagian klaim. Jadi semuanya punya pengetahuan yang sama, perlu diadakan rotasi. Ya, soal refreshing, ya, supaya semua punya pengetahuan yang lengkap. Karena broker, pihak asuransi harus punya pengetahuan kompetensi yang lengkap. Pemasaran, underwriting, klaim, ya, harus punya. Kenapa? Karena fungsi kita itu, tiga itu, ya. Nah, kemudian, ya, kita receiving report tadi saya sampaikan. Receiving report menerima laporan, kemudian kita gali datanya, ya, dan lain-lain semuanya. Kemudian advice to minimizing loss, tadi kan sampaikan bagaimana mengamankan barang yang rusak tersebut kan, supaya tidak mengalami kerugian lanjutan ataupun terjadi kehilangan. Ya, kalau terjadi kehilangan, ya biasanya perusahaan asuransi melalui adjuster akan apa? Menghitung yang hilang tersebut, tidak diganti. Ya, padahal rusak kan? Nah, cek premium, cek polis, kemudian verifikasi pertama kali ya kita nggak langsung bilang cover pak nggak, verifikasi dulu. Kemudian kita apa? Report to insurance company in general. Ya, kalau kita belum paham secara detail, kita laporkan apa? Pak ada klaim nomor polis sekian, ya, nasabah sekian tanggal sekian, penyebabnya kebakaran. Kerugian belum tahu kan? Mungkin estimasi kata nasabah misalnya Pak mungkin sekitar 5 juta. Pak jangan 5 juta, kalau bisa-bisa naikin 1 miliar. Kenapa?
Biasanya perusahaan asuransi itu bikin reserve, reserve ya, itu bagusnya memang lebih tinggi. Nanti kalau misalnya nanti bayarnya lebih rendah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita reserve-nya 500 juta, pada waktu pengajuan klaimnya 1 miliar. Nah, makanya kadang-kadang bingung kelimpungan. Jadi makanya reserve di atas, nanti pas waktu actualnya 500 nggak apa-apa. Begitu. Ya. Kemudian kita inform the client kapan waktu survei dan minta dokumen apa yang katakanlah diminta oleh adjuster. Accompany the adjuster, temani adjuster. Ya, kemudian inform the documents of claim. Setelah kita survei, biasanya adjuster apa? Minta dokumen secara lengkap, ya, secara detail. Kalau awalnya tadi dokumen awal, nanti setelah survei apa lagi tambahan kan? Karena setelah lihat kondisi pasti minta dokumen yang tambahan yang relevan, ya. Kemudian kita follow up kepada nasabah seperti yang biasa, kalian minta dokumen jangan sepotong-sepotong. Nah, perusahaan asuransi atau melalui jasa minta 10 dokumen, minta 10 dokumen. Ya, nasabah kirim 2, 3, titip dulu, simpen dulu, ya. Pak, kami sudah terima 5, Pak. Tolong 5 lagi. Ya, setelah lengkap, ya, kita baru verifikasi yang belakangan datang, habis itu baru dikirim ke perusahaan asuransi. Ya, misalnya datang 2, ya verifikasi dulu Pak, kami sudah terima 2. Tolong sampaikan lagi yang 8. Pak, kami sudah terima 3, jadi 5 totalnya, masih ada 5. Tolong Pak segera. Kita verifikasi dulu semuanya oke. Kalau ada terjadi kesalahan dalam dokumen tersebut yang awal, Pak, tolong Pak dokumen ini kayaknya nggak pas. Ya, masih ada suatu hal yang kurang Pak. Tolong Bapak ganti. Kita kembalikan, kita minta yang benar. Pahamnya. Jadi itu fungsi kita untuk dapat memastikan seluruh dokumen yang diterima oleh kita itu pas sesuai apa yang diminta oleh loss adjuster, ya. Nah, kemudian apa? Setelah katakanlah kita sudah kirimkan semua dokumen ke adjuster, kita apa? Nguber report ke adjuster. Tugasnya kalian, ya. Makanya berapa lama adjuster mesti kirim report? Tergantung amount-nya, tergantung kompleksitas klaimnya. Biasanya sih mestinya 2 minggu sampai 1 bulan, ya. Tapi kalau ada dokumen belum lengkap, pasti adjuster nggak bisa ngerjain. Paham ya? Jadi dokumen lengkap terus dari situ dihitung waktu argonya. Makanya bagian klaim apa? Reminder. Perlu telepon, kalau perlu WA. Biar mereka kayak minum obat 3 kali sehari. Ya, email, telepon, WA. Kan gitu. Paham ya? Sehingga apa? Karena itulah fungsi kita apa? Mempercepat pembayaran klaim. Ya, kirim minta ke jasa. Nah, kemudian setelah jasa kirim ke asuransi, nah kita kerja lagi pada siapa? Perusahaan asuransi. Ya, kayak misalnya kemarin, ya kita nggak usah ngomong ya, nanti soalnya direkam ini kelihatan nanti makanya ada yang terlambat atau lama, ya, kemudian kalian bingung kan, kalian hanya bisa menghubungi bagian klaim manajernya kan, dan kemudian si Tanto minta tolong saya menghubungi presidennya, ya udah saya coba jalur atas kan, Pak, minta tolong Pak gitu loh, jadi beberapa kali akhirnya dia minta maaf, ya udah, sama-sama intinya kita sama kolaborasi, suatu ketika nanti ke depan kalian juga punya akses juga di atas kan, gitu loh. Cuman masalah waktu saja, kan begitu ya. Jadi tolong apa minta bantuan Mas Dwi sama Mbak Debi ya untuk mempercepat segala macam. Kayak misalnya saat ini, Tokyo Marine kan lama tuh dengan kita punya yang di Cilacap tuh, yang mana barangnya mau diapakan kan, mau dibuang atau mau diapain itu, ya. Nah, kalian minta siapa yang bagian pemasaran sini yang berhubungan dengan Tokyo Marine? Siapa? Biasanya Mbak Santi ya, masih. Masih. Nah, minta kepada Mbak Santi Tokyo Marine untuk dapat menekan orang klaimnya. Makanya tolong kalian libatkan bagian teknik ya supaya bagian teknik juga tekan ataupun minta tolong ke bagian pemasarannya tuh. Tolong Mbak bantu saya kan gitu loh. Ya. Saya tadi kemarin mau WA si Mbak Santi, saya takutnya apakah Mbak Santi sudah pensiun atau masih masih kerja kan gitu loh. Ya, jadi tolong minta tolong ke Mbak Santi untuk minta ke Mas Frederick ya, ya untuk bisa menjawab emailnya Tanto. Kalau enggak nanti nasabah lambat. Ini kok antara kok lama nih prosesnya. Gini barang mau diapain? Ya, barang ini mau dibuang, mau dimusnahkan atau mau diapain kan mesti segera karena ini kan apa makan tempat. Dan ini apa? Membahayakan dia punya apa? Hama, kutu-kutu kan bisa membahayakan pada stok yang lain. Itu makanya mesti apa? Cepat, ya. Tolong ya Karina ya. Ya, nanti saya coba WA juga Mbak Santi. Itu. Kemudian apa? Chasing kepada insurer untuk minta proposal adjustment. Setelah dapatkan proposal, ya, kirimkan pada tetanggung, minta LOD Dhamma,
sebagai form atau apapun. Habis apa? Kirim, minta apa? Segera pengajuan pembayaran, ya. Jadi, tapi kalian juga jangan galak-galak. Jangan galak-galak juga kepada sidang company. Biasanya sidang company kan punya waktu 30 hari. Sesuai kondisi polis kan? Sesuai dengan peraturan kan? 30 hari kan? Nah, kalau misalnya boleh kalian, Pak, boleh dong Pak, kapan sih dapat pembayaran? Seminggu sekali lah. Ya seminggu sekali lah, ya gitu ya. Ya seminggu 2 kali boleh lah, seminggu 2 kali boleh lah ya. Reminder, Pak, kapan dapat kami informasikan kepada nasabah pembayaran sebutnya gitu loh. Paling nggak jadwalnya, seperti kemarin juga ya, ada yang jadwalnya sudah lebih dari 30 hari juga, lebih dari 30 hari kan. Stanto juga bingung pada siapa dia mesti akses kan. Akhirnya saya coba cari tahu dengan teman-teman saya di AUI dan DAI, siapa presiden di sana ya. Siapa saya minta WA-nya segala macam. Akhirnya saya coba akses ke sana juga akses. Pokoknya saya cari cari lubang gitu loh. Oke. Akhirnya sebelum tanggal 18 sudah settle juga. Ya, selesai. Jadi kita memang asuransi apa? Hubungan baik. Makanya jangan terlampau neken juga, jangan terlalu marah-marah. Karena kenapa? Suatu ketika kita akan minta tolong juga kan. Kalau mereka sudah apa patah arang atau sudah ada kesel, akhirnya apa? Bisa dapat ditelantarkan kan? Bisa. Intinya apa? Hubungan baik lah. Nah, nanti setelah dapatkan bukti pembayaran transfer, kita sampaikan kepada nasabah, Pak, tolong cek kalau sudah oke selesai, ya sudah berarti kamu jangan lupa ucapkan terima kasih kepada perusahaan asuransi. Kami sudah menyampaikan kepada nasabah dan nasabah mengucapkan terima kasih. Jadi close file, sudah selesai. Itu tujuan daripada apa klaim. Nah kemudian, nah ini yang saya mau coba sampaikan ya mengenai nilai nilai klaim ya. Biasanya eh, kalau tadi liability, polisi liability saat ini masuk ke kuantum nilai ya. Ini yang katakanlah, kok kenapa adjuster hanya menyetujui katakanlah 1 juta? Ya, sementara nasabah klaim 2 juta. Kan beda 1 juta kan? Nah, kita minta ke adjuster, mana dasar perhitungan kamu? Nasabah minta 2 juta, lu kasih 1 juta. Mana 1 jutanya? Kasih hitungan. Biasanya apa? Ada volumenya, itemnya, number. Ya, katakanlah misalnya yang rusak berapa banyak? Katakanlah 10 atau 10.000 batang kayu. Ya 10.000 batang kayu. Si nasabah minta 10.000 batang kayu. Kata si asuransi atau jasa nggak 10.000 batang kayu, cuma 8.500. Itu berarti kan itemnya kan, numbernya, ya. Kemudian apa? Si nasabah klaim satu batangnya 1 juta. Asuransi sama jasa bilang nggak 1 juta di pasaran cuma 800.000. Ya, jadi 8.500 batang kali 800.000. Kan beda jauh kan? Sama tadi 10.000 batang kali 1 juta. Nah, jadi itu yang bisa membedakan. Sepanjang katakanlah si jasa sama perusahaan asuransi bisa menjelaskannya dan dia memang sudah survei ke lapangan dan saya bisa bisa sampaikan nih Pak, harganya 800.000 per batang. Ya, di sini Bapak bisa terima. Si asuransi si nasabah ya sudah kalau gitu. Akhirnya kita bisa apa? Sadarkan ya. Begitu. Kayak misal begini kan, ya, bisa kan? Ini kan eksak nih kan. Nih misalnya berapa meter persegi? Itu nggak aja. Lebar, tinggi. Udah. Ngecatnya berapa? Ini berapa meter persegi? Berarti kata misalnya tinggi berapa nih? 3. 3 lebih, 3,5. 3,5. Lebarnya katakan 3,5. 3,5, 3,5. Atau kalau gampangnya 4 kali 4 16 meter. Ya. Kemudian 1 meter perseginya berapa? Catnya. Catnya pakai cat apa? Pakai kapur? Apa dulu? Ya. Dulu kan kita catnya cat kapur kan? Ya dulu kan air putih pakai kapur ya tumbuk-tumbuk putih kan itu. Ya, saya pernah alami kayak gitu. Mungkin kalian nggak pernah kan? Saya pernah alami, ya, gitu. Jadi bahkan mungkin dinding kayu atau dinding bilik-bilik pakai tanah, tanah merah dihancurin ditempel. Itu bukan pakai semen, bukan pakai pasir, ya, itu pakai tanah merah ditempel. Udah selesai itu dindingnya. Habis pakai kapur selesai. Ya, jadi itu volumenya. Kenapa? Kemudian apa? Insured figures biasanya tertanggung punya apa? Punya data kan? Dengan apa? Data dari dokumen suppliers, dari workshop, dari contractors, ya. Jadi tetangga juga tidak bisa membuat cerita kalau bangunan emang dia bangun sendiri. Enggak kan pasti pakai pihak kontraktor. Mestinya ada 2 kontraktor kan. Kalau mesin-mesin dari workshop. Ya, kalau stok dia beli dari mana? Dari suppliers. Ya. Jadi semuanya ada dokumen pihak ketiga yang bisa diverifikasi. Dokumen pihak ketiga pun bisa saja
dibuat-buat atau kerjasama dengan nasabah, tolong tinggiin dong. Tapi kan ini pembelian kan terus menerus kan, kan kelihatan. Dan harga pasar dulu kan kelihatan juga. Jadi bisa dikomparasi, ya. Jadi adjustment kalkulasi nol aja dah. Kadang-kadang si adjuster bilang, Pak harganya nggak segini Pak. Coba dari mana? Kadang-kadang adjuster masih bisa dimintakan bantuan. Udah jangan segitulah. Jangan 800.000. Ini kan 800.000 harga lo. Kan pasaran kan fluktuatif kan. Ya kayak misalnya harga mobil Innova yang bekas. Ya katakan misalnya 400 juta. Ada kan 425? Ada. 450 ada. Ada 450. Ada 3,5? Ada 3,5. Yang rusak. Ya, yang penyok atau yang jelek kan bisa. Intinya begitu. Ya. Jadi kita bisa minta adjuster untuk dapat ya sudahlah, lu naikin dikit lagi gimana ya. Jadi poin itu supaya apa? Yang penting apa? Bisa mendekati permintaan tertanggung dan tidak sampai menyusahkan adjuster perusahaan asuransi. Ya, negosiasi, ya negosiasi. Intinya makanya kita mesti kerja sama yang baik. Udah, sampai sini ada yang mau tanya, cuma setengah jam. Ya, hmm. Ada lagi Pak, kita kan lagi klaim ada batas kedaluarsanya. Batas kedaluarsa klaim. Oke, oke. Peserta ini ngajuin klaim dia pengobatannya misalnya Juni tanggal 1, dia ngajuin di bulan Agustus. Dia udah ajuin, Hmm. bisa kita selalu sebelum ajukan ke asuransi, di kami itu selalu dicek dulu ya Pak, Ya, maksudnya lengkap atau apa ya? kita udah ajukan udah verifikasi dan kita sampaikan ke orang kurang ini. Hmm. Tapi orang itu nggak mau gitu Pak, Ah. nggak mau ngelengkapin. Hmm. Apalagi diagnosa kan paling penting itu Ya, betul. si orang ini nggak mau diketahui maksudnya kenapa gitu Pak. Oke. Ajukan aja gitu Hmm. Hmm. diajukan dan ini ditolak kan kasih. Iya. Awalnya mendesak ya tidak sesuai dengan yang kita udah sampaikan ke depan. Setelah ditunda, mereka juga tetap gagal nggak mau ngangkapin Pak. Terus saya harus koordinasi dengan kita punya agen ya, koordinasi dengan si agennya tersebut ini gimana gitu. Ya udah pakai kita kan kalau kesehatan sekarang itu ada dana keluarga gitu kan, pakai dana tersebut gitu kan. Ya udah sudah dilakukan dengan menggunakan dana tersebut, mau dibayar kan dirinya gitu, tapi kan yang harus dilengkapi gitu. Cuman sekarang ini semua yang terbayar pakai dana keluarga, mereka nggak terima Pak, kenapa harus punya dana keluarga gitu. Sedangkan kita kalau aja mereka nggak mau keluar. Terus ada beberapa yang ya udah ini jangan pakai dana pulpen, gimana caranya harus dibayar sama asuransi, sedangkan ya udah kita coba ajukan lagi gitu kan. Tapi tetap mereka kan asuransi tetap ya kalau mau dibayar sesuai SOP yang minta kelengkapan ya kita sampaikan ya udah Bu Pak kalau yang mau ini sudah dari awal juga sudah kita sampaikan harus lengkap gitu. Ya udah coba dilengkapin, cuman begitu Pak cuma dilengkapin ada gitu. Terus mereka nggak mau, terus ditolak lagi ya. Sedangkan kan masa kelengkapan juga harus ada waktunya. Ya, gitu. Nah sekarang sudah waktunya udah kedaluarsa juga Pak. Masa itu, nah itu mereka nggak terima gitu Pak. Terus sedangkan ya agennya juga ya gimana Mbak gitu kan mereka juga udah sampaikan semua kita juga udah sampaikan secara tertulis WA email baik pun udah dijelasin gitu dan sampai saat ini kan mereka masih tetap kan Mbak kita nggak mau gitu kita nggak terima kalau misalnya klien ditolak karena ada yang rusak gitu. Jadi kita sebagai broker harus gimana ya Pak? Oke, jadi sebagai broker tetap mesti tunduk ataupun patuh dengan agreement ya. Jadi awal penutupan asuransi, kita pun juga mesti menyampaikan kepada konsumen tertanggung, Pak, Bapak sebagai konsumen jangan asal doang punya polis bayar dan langsung klaimnya bisa dibayar kan enggak. Ada aturan mainnya, ya. Bukan soal apa, kan masalah klaim-klaim ini kan perlu pembuktian, perlu dokumentasi. Tanpa dokumentasi lengkap yang dapat diyakini oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi nggak yakin dong. Gue bayar klaim tapi takutnya gue dibohongin. Ya, nah oleh sebab itu edukasi di awal penutupan perlu. Ya, di awal tuh, Pak, kita saklek nih, karena asuransi saklek, ini masalah uang loh.
bukan masalah kasih sayang. Ya, ini masalah uang. Ya, kalau katakanlah misalnya Bapak bayar, Bapak nuntut hak Bapak, kan ada kondisi-kondisi yang harus Bapak penuhi. Kalau Bapak nggak penuhi, berarti apa? Hak Bapak tidak bisa. Itu poinnya. Ya, dan ada waktu-waktu yang memang mesti dipenuhi. Karena memang nasabah nasabah asuransi kan cuma Bapak doang kan enggak, masih banyak nasabah yang lain yang perlu diurusin. Dan kita juga sama. Ya, kita tidak mau nasabah kita ini tidak bisa diedukasi dan maunya sendiri, mau menang sendiri itu, tidak mau. Jangan. Bilang sama agennya, ya. Kita tidak mau hubungan kita rusak dengan perusahaan asuransi. Kita juga tidak mau lantas nasabah tuh kita abaikan juga nggak mau. Ya, kita mau semuanya kerjasama. Paham ya? Jadi makanya sebelum melakukan penutupan asuransi, kita perlu melakukan komunikasi terlebih dahulu lebih intens. Ya. Nah, kalau misalnya mereka mereka mau setuju dan segala macam awal, oke, dan kemudian mereka berubah, bukan salah kita dong. Semuanya sudah tertulis kan. Masalah mau kehilangan bisnis ya sudah, memang kita mesti kehilangan bisnis nggak apa-apa. Kalau memang ya kan akhirnya jangan sampai katakanlah kalian punya waktu habis untuk ngurusin satu klien, itu kan kalian punya klien yang lain terbengkalai. Jangan. Kan kita mau kerja apa nasabah itu ataupun agen itu paham bagaimana kita bekerja dengan baik. Jangan nuntut hak bila mana Anda punya kewajiban belum diselesaikan. Ini tuh poinnya. Kan kita nggak mau. Kita ini kayak preman mau menang sendiri loh. Nggak mau juga. Ya, jadi paham itu. Kita membutuhkan klien, iya membutuhkan klien gitu loh. Kita membutuhkan komisi, iya betul komisi. Tapi jangan sampai hanya karena satu klien yang tidak mau melakukan yang mereka punya apa SOP atau kewajiban mereka, kita disuruh berpihak kepada konsumen untuk berhadapan dengan asuransi. Kita tahu itu kita salah, kan kita bego, ya. Kita bilang lah baikkan aja semuanya, kita nggak mau. Kita kan sekolah, makanya kalian belajar di sini. Ya, kita membela nasabah yang tidak mau tahu, yang koper, ya, keras kepala, tidak mau kerjasama, tidak mau memenuhi kewajibannya, kita suruh berantem. Itu sama kayak misalnya, makanya kalian sebagai orang tua juga sama nih, ya. Anak kalian berantem nih, tanya dulu, jangan langsung bela anak kalian. Langsung anak tetangga kalian keplak aja, jangan dulu, nanti takutnya anak kalian yang salah lagi. Ya, ya. Malah berantem kalian sama orang tua, sama orang tuanya anak-anak sebutan. Ya, dididik. Kenapa berantem? Apa masalahnya? Benar gak? Cek lagi. Kadang-kadang anak kita kan juga bohong juga kan, misalnya saya ditendang, nanti dia yang nendang, dia yang ngebully kan. Itu kayak misalnya maaf tuh kemarin yang masalah di Surabaya tuh. Anak yang gonggong itu memang yang ngebully kan, tapi memang salah si Ivan. Tapi Ivan melakukan itu karena emosi juga kali kan. Ya, emang tidak pada tempatnya orang tua. Mestinya dia tegur tuh anak, tegur bapaknya tuh anak. Ya, jangan begitu. Kan gitu ya, sudah runyam lah. Makanya sebagai orang tua juga jangan terlampau emosian. Ya, dengerin dulu. Ya, jangan ngebelain anak juga. Ya, paham ya? Intinya, dan nasabah juga sama. Kita boleh membela nasabah kalau nasabah sudah melakukan kewajibannya. Tanpa itu, tidak. Ya, bilang siapa agennya, mohon maaf. Ya, mohon maaf kami. Kan kemarin si ininya atas satu atasannya maksudnya si atas manajer itu sama atasannya perusahaan supaya itu udah katanya bilangnya iya dibantu cuman kan mungkin Satu satu kasus doang. Kalau kasus yang lain kan enggak. Betul. ya kalau saya kan tadi ya bukan saya yang ngomong dong. Iya. Ya, oleh sebab itu bagian pemasaran ataupun bagian siapa nanti yang berhadapan dengan nasabah, jangan suka menjanjikan yang tidak bisa dipenuhi. Ya, gampang lah nanti saya bantulah. Nanti bagian klaim gampang lah nanti saya bujuk. Jangan nyusahkan kalian punya teman. Ya, jangan nyusahkan. Ya, Uus kan, Uus kan nggak bisa bilang enggak. Iya Pak, baik Pak, iya Pak, iya. Ya, sak- saking manisnya itu loh, saking manisnya tuh. Ini bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak menggoyang. Jadi gitu ya, Neng. Ya, kita edukasi nasabah ya. Ya, kalau perlu nanti pada waktu renewal ngobrol lagi. Tapi tetap saklek, jangan sampai. Ya udah nggak apa-apa, Pak Syukur. Ya udah, jangan usah. Mendingan udah suruh aja.
tetangga sebelah, lo beli toko tetangga sebelah. Kita mau punya hubungan nasabah kita dengan asuransi baik ya. Kalau nasabahnya benar, asuransi bego, kita kemplang asuransinya. Tapi kalau nasabahnya bego, kita tinggalin aja. Gitu loh. Ya kita jangan ikut bego. Ya, paham ya? Ya, oke. Itu kebijakan saya dan kebijakan musim manajemen baru juga begitu. Oke, ada yang lain mengenai klaim. Apapun, apa saja terserah. Gimana? Ya, ya. Dokumen-dokumen yang sudah kita berikan kepada Rosjasa. Nah, Ini dari pihak Rosjasa sudah memberikan nilai segala macam. nah. Tapi karena kendalanya ada beberapa negara yang tidak bisa mengeluarkan report. Los jasa tidak bisa mengeluarkan report. Oke. Report karena tapi kan kalau menurut saya, ini Pak, dokumen-dokumen itu bisa saja dibuatkan sebagai subjek itu oleh anak report ketua. Jadi nilai sudah dihitung, tapi untuk dia buat report kepada asuransi bahwa diri tetangga harus memberikan dokumen. Oke. Tidak lama prosesnya, nanti dia bolanya kembali kepada tanggung gitu Pak. Oke. Bisakah Los Jasa mengeluarkan report bila mana dokumen ada yang belum lengkap? Ya. Saya tidak tahu persis karena itu kan kebijakan adjuster masing-masing. Dan kemudian dokumen apa saja yang harus ada tentunya berkaitan dengan perhitungan. Ya, tentu perhitungan-perhitungan tersebut. Kalau misalnya memang belum keluar angkanya, belum ada datanya, nggak bisa dihitung kan. Tapi kemudian apakah jasa bisa keluarkan report dengan perhitungan kemudian subjek dokumen ini belum dikirim? Ya, saya tidak bisa mengcross ke sana. Selama ini saya tahu adjuster tetap tidak bisa mengeluarkan report kalau semua dokumen belum nyampe ke mereka. Ya, itu. Ya mungkin jadi kayak satu kasus klaim untuk nilai semua sudah ada. Nah, Cuman mungkin itu adalah poin penting pada ah, kan bahwa klaim itu terjadi bahwa dari atas invoice ini. ya, ya, maksudnya gini, kenapa nasabah kok lambat mengeluarkan invoice itu? Padahal cuma dia doang sendiri kan kirim. Kenapa kok begitu lama? Nah, kalau potensial nggak bisa, berarti nggak bisa keluar. Berarti kan akhirnya kan nggak bisa keluar juga kan nanti kan pada waktu mau keluar reportnya subjek itu kan nggak bisa keluar juga kan. Jadi maksudnya gini, bagusnya kita edukasi juga nasabah. Pak, dokumen apa yang bisa dan mana yang tidak bisa? Kalau misalnya perusahaan asuransi atau jasa minta dokumen itu dan Anda tidak bisa keluarkan, maka klaimnya nggak bisa diproses. Itu aja sih. Ya. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Jastar, mereka butuh dokumen lengkap secara utuh dulu baru mereka bisa kirimkan report. Saya bisa pahami, ya. Dan itu kan sudah cukup lama waktunya dari awal kan, dan sudah disampaikan di awal, Pak, saya minta dokumen 10. Kok sampai di ujung nih kok belum belum juga kan mestinya. Makanya saya bilang kalian edukasi klien kita. Komunikasi ini yang perlu disampaikan. Kalau memang itu sangat konfidensial dan tidak bisa, karena adalah resep masakan paling lama di dunia, ya, ya, berarti apa nggak bisa diasuransiin? Ya, betul nggak? Atas dasar apa mau diasuransiin? Kalau dokumen tersebut nggak bisa keluar. Paling apa? Agreed value kalau mau. Ya sudah agreed value, tapi di awal ditetapkan polisnya. Nah, berarti pemasaran ataupun teknik ataupun segala macam mesti paham tuh dasar penetapan sum insured. Pakai apa? Agreed value itu pakai apa? Pakai dokumen konfidensial nggak bisa, ya. Karena semuanya apa? Based on dokumen. Gitu. Ya. Jadi kalian Pak mengedukasi. Jadi tolong kalian bagian klaim yang bisa mengalami kesulitan tersebut, kalian komunikasi ke bagian teknik, bagian pemasaran. Ya jangan sampai mereka mengulangi hal yang sama. Ya dan bagian pemasaran, teknik juga mesti mengedukasi itu kepada tetanggung. Ya, kita tidak bisa mengajukan klaim untuk sesuatu barang yang harganya tidak bisa dijelaskan. Ya, misalnya ini katakanlah dari Tiongkok tahun 1500 sekian. Siapa yang percaya? Mesti apa? Ada dokumennya kan? Misal dokumen apa? Dokumen dari apa? Dari sertifikat apapun gitu loh. Ya. Ini berapa harganya? Mungkin kalau di kelontong-kelontong mungkin harganya cuma
25.000. Tapi kalau ini dari Dinas Timing, ya bisa saja Pak, 25 miliar kan bisa. Kalau dari Dinas Timing, ya si Miing enggak. Bukan Mi, tapi Miing kan gitu. Paham ya? Jadi tetap nggak bisa dikeluarkan report kalau tidak ada dokumen yang bisa menjelaskan itu. Ya, oke. Ada yang lain? Halo Ros. Kalau nggak ada yang lain, sudah kita akhiri. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Sorry. Yudi, Yudi sama Surabaya, ada nggak pertanyaan? Orang nggak ada, Pak. Aman. Dari Ingat, saya belum ada, Pak. mau ke Jepang lagi nggak? Mau, Pak. Mau ya udah nanti kita rencanakan lagi. Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Mari, sampai jumpa.